Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Rini Wediana dari jurusan Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi landasan komparatif pendidikan dengan judul Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia dan Finlandia oleh dosen pengampu Bapak Nurdiansah MPD. Pendidikan komparatif. Sebagai disiplin ilmu, pendidikan komparatif telah semakin berkembang dan diamati oleh banyak orang, seiring dengan keinginan mayoritas bangsa-bangsa di dunia yang berusaha mempelajari aneka sistem pendidikan di tempat lain atau dalam rangka memperluas cakrawala di luar batas negerinya sendiri. Kata komparatif berasal dari kata bahasa Inggris to compare yang artinya membandingkan, atau kata benda comparative bersifat membandingkan. Secara etimologis dimaksudkan sebagai ilmu yang mempelajari tata cara atau prosedur dalam membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan yang berbeda. Pendidikan komparatif adalah ilmu yang mempelajari sistem-sistem pendidikan, baik dalam satu negara maupun antar negara, yang menyangkut tiga hal. Yang pertama, sistem pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang kedua, teori dan praktek pendidikan. Yang ketiga, latar belakang sosial, ekonomi, politik, ideologi, dan budaya yang mempengaruhi sistem pendidikan. Seperti yang telah dijelaskan pada pengertian dari komparatif pendidikan, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari komparatif pendidikan, yaitu analisis komparasi sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia. Prinsip-prinsip sistem pendidikan di Indonesia. Secara terperinci, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjabarkan secara rapi serta sistematis mengenai sistem pendidikan di Indonesia. Penjabaran mengenai prinsip-prinsip pendidikan di Indonesia tertuang dalam Pasal 4 Ayat 1 hingga 6. Undang-Undang Sisdiknas Pasal 5 Ayat 1 mengamanatkan bahwa semua orang memiliki hak untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas baik. Amanah tersebut seperti sangat bertentangan dengan amanah Undang-Undang Sisdiknas Pasal 5 Ayat 2 hingga 4 yang menyatakan bahwa hanya warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial atau tinggal di daerah terpencil atau terkebelakang, masyarakat adat yang terpencil, serta warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berikutnya, prinsip-prinsip pendidikan di Finlandia. Kesetaraan pendidikan dan budaya merupakan target strategis yang sangat penting yang ingin diraih oleh pemerintah Finlandia. Hal ini tertuang dalam strategi Kementerian Pendidikan Finlandia tahun 2015. Pemerintah Finlandia menjamin kesejahteraan intelektual, fisik, dan ekonomi melalui akses pendidikan seluas-luasnya bagi warga negaranya. Prinsip pendidikan atau persaingan tidak diterima di negara ini. Pasalnya, publik Finlandia berpegang teguh pada keyakinan prinsip keadilan. Warga negara Finlandia menunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan, serta bertolak belakang atau tidak menyetujui pengelolaan sekolah berorientasi pasar atau kompetensi, menurut Putra pada tahun 2015. Publik atau masyarakat Finlandia mempunyai kekhawatiran atas kesempatan mendapatkan pendidikan. Akses terhadap pendidikan yang sama menjadi prinsip dari pembuatan regulasi di bidang pendidikan. Kebijakan tersebut kemudian mengarah pada suatu keunggulan yang akan memberikan standar pendidikan yang sama terhadap warga negaranya yang diperoleh secara gratis. Pengelolaan sistem pendidikan dikembangkan dengan mengedepankan nilai kepercayaan dan tanggung jawab. Perbedaan prinsip pendidikan Indonesia dan Finlandia dijelaskan pada tabel berikut. Berikutnya, manajemen sumber daya manusia pendidikan di Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Sisdiknas Pasal 39 Ayat 2, pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas sebagai perencana serta pelaksana kegiatan pembelajaran,
penilai hasil pembelajaran, pelaksana pembimbingan, serta pelatihan, dan melaksanakan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, terutama untuk pendidik pada pendidikan tinggi. Guru di Indonesia harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi, yakni mampu mengartikulasi dan mencapai tujuan pendidikan sehat jasmani serta rohani, dan mempunyai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Hal ini diatur oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Permendiknas nomor 16 tahun 2007 menjelaskan standar kompetensi tenaga pendidik mulai dari tingkat PAUD hingga SMA sekurang-kurangnya adalah diploma 4 dalam bidangnya. Rekrutmen guru di sekolah, kepala sekolah memiliki peranan penting dalam perekrutannya. Guru yang baik dihasilkan dari proses rekrutmen yang baik. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah banyaknya proses rekrutmen yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Contohnya adalah banyak guru yang mengajar atau diterima di sekolah yang tidak sesuai dengan bidang keilmuannya, yang tentu saja akan menghambat kegiatan pendidikan itu sendiri. Hal ini tentunya bertentangan dengan peraturan yang mengatur standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang telah dijelaskan. Berikutnya, manajemen sumber daya manusia pendidikan di Finlandia. Kualifikasi akademik bagi guru yang paling besar adalah master. Untuk menjadi guru, mahasiswa akan melewati 3 tahap untuk memastikannya untuk bisa menjadi guru profesional atau tidak. Yang pertama, mahasiswa akan melaksanakan ujian kompetensi yang berkaitan dengan pemecahan masalah pendidikan. Yang kedua, mahasiswa akan melakukan tahap wawancara serta melakukan sebuah simulasi pemecahan masalah. Kerjasama, komunikasi, serta kreativitas menjadi komponen utama dalam penilaian. Yang ketiga, merupakan penentu apakah seseorang bisa diterima menjadi guru atau tidak. Seorang mahasiswa akan dinilai dari semua aspek pendidikannya, termasuk resume hasil ujian pada tahap sebelumnya. Pengembangan potensi profesi guru dilakukan melalui banyak metode. Salah satunya adalah mewajibkan para calon guru untuk melaksanakan pembelajaran di tingkat universitas melalui penelitian dan pelatihan pengembangan profesi. Perbedaan sumber daya manusia pendidikan Indonesia dan Finlandia dijelaskan pada tabel berikut. Di Indonesia, kualifikasi guru minimal D4 atau S1, sedangkan di Finlandia, kualifikasi guru minimal S2 atau master. Di Indonesia, kualifikasi peserta didik memasuki pendidikan dasar minimal 6 tahun atau 5,5 tahun disertai rekomendasi tertulis dari psikologi profesional. Sedangkan di Finlandia, kualifikasi peserta didik memasuki pendidikan dasar minimal 7 tahun. Berikutnya, sistem kurikulum pendidikan dasar di Indonesia. Yang pertama, sistem pendidikan diwarnai banyak kompetensi. Yang kedua, ada sistem tinggal kelas dan perengkringan. Yang ketiga, beban belajar setiap minggu kurang lebih 40 jam. Yang keempat, pembelajaran lebih banyak dilakukan di kelas. Yang kelima, pemberian tugas hampir menjadi agenda rutin setiap tatap muka. Yang keenam, kualifikasi guru minimal diploma 4. Yang ketujuh, kualifikasi peserta didik memasuki pendidikan dasar minimal 6 tahun atau 5,5 tahun disertai rekomendasi tertulis dari psikologi profesional. Berikutnya, sistem kurikulum pendidikan dasar Finlandia. Yang pertama, mengedepankan prinsip kesetaraan. Yang kedua, tidak ada sistem tinggal kelas dan perengkringan. Yang ketiga, jam pelajaran 30 jam per minggu. Yang keempat, mengedepankan metode problem solving. Yang kelima, tidak membebani peserta didik dengan tugas yang banyak. Yang keenam, kualifikasi guru minimal S2 atau master. Yang ketujuh, kualifikasi peserta didik memasuki pendidikan dasar minimal 7 tahun yang dinilai telah cukup mampu untuk melakukan aktivitas fisik dan otak yang lebih. Berikutnya, sarana dan prasarana pendidikan Finlandia. Yang pertama, siswa tidak belajar di kelas-kelas. Mereka boleh belajar di sudut-sudut ruangan dengan mempelajari materi pelajaran apapun. Dalam arti, penggunaan ruangan dilakukan secara bebas. Yang kedua, fasilitas bimbingan konseling bagi siswa diwajibkan oleh pemerintah Finlandia. Perhatian luar biasa ditunjukkan kepada siswa yang memiliki gangguan psikologis dan lemah mental.
Yang ketiga, siswa di Finlandia mendapatkan makan siang secara gratis dengan makanan yang bergizi tinggi dari pemerintah. Hal ini karena kecerdasan siswa dipercaya dipengaruhi asupan gizi yang baik. Yang keempat, bus sekolah antar jemput bagi siswa juga disediakan secara cuma-cuma oleh pemerintah Finlandia. Buku-buku teks pembelajaran juga sudah disediakan oleh sekolah, ditunjang dengan jaringan internet yang memadai di perpustakaan sekolah. Berikutnya, sarana dan prasarana pendidikan Indonesia. Yang pertama, belajar di dalam ruangan kelas. Hampir setiap kegiatan belajar dihabiskan di dalam ruang kelas, di mana siswa duduk manis di kursi dan guru berceramah di depan kelas. Yang kedua, fasilitas bimbingan konseling bagi siswa belum sepenuhnya merata dalam pemerintah Indonesia. Peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus di Indonesia sebagian besar tidak bersekolah di sekolah umum, melainkan bersekolah di sekolah luar biasa atau SLB. Yang ketiga, untuk layanan seperti makan siang, lembaga pendidikan di Indonesia mayoritas tidak memberikan fasilitas itu secara gratis. Yang keempat, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, pemerintah menganggarkan sejumlah bantuan, salah satunya adalah dana BOS. Tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seperti keterlambatan kedatangan buku yang disediakan oleh pemerintah di sekolah sehingga kegiatan belajar peserta didik terhambat. Perpustakaan di Indonesia mayoritas juga belum banyak yang dilengkapi fasilitas WiFi atau akses internet. Bahkan di daerah-daerah tertinggal juga belum bisa berfungsi dengan baik. Berikutnya, pendidikan internasional. Negara Finlandia sangat serius dalam masalah peningkatan mutu pendidikan. Hubungan internasional menjadi salah satu cara dalam mewujudkan tujuan tersebut. Peningkatan mutu melalui hubungan internasional dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya pelatihan keterampilan bertaraf internasional dengan menghadirkan narasumber dari luar negeri, pertukaran pelajar antar negara, dan sebagainya. Negara Indonesia juga sudah melakukan hubungan internasional seperti yang dilakukan Finlandia pada jenjang pendidikan tinggi. Seyogyanya, hal ini juga diberlakukan pada semua jenis pendidikan di Indonesia secara menyeluruh. Pendidikan tinggi Finlandia memberikan kompetensi untuk bekerja di lingkungan operasi internasional. Pengalaman internasional dan koneksi staf lembaga pendidikan tinggi meningkatkan kualitas penelitian dan pendidikan, mendukung internasionalisasi siswa. Pendidikan tinggi di Indonesia banyak melakukan kerjasama internasional. Hubungan internasional yang dilakukan berbentuk pertukaran pelajar antar universitas dan masih banyak lagi. Berikutnya, Sistem Inovasi Nasional Negara Finlandia. Kegiatan penelitian dan pengembangan terhadap sistem pendidikan dan inovasi yang mutakhir berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan suatu negara. Salah satu sektor yang krusial dalam pengembangan sistem pendidikan Finlandia adalah kegiatan peneliti. Pemerintah Finlandia memberikan kebebasan bagi para peneliti untuk menemukan dan mengembangkan berbagai macam bentuk inovasi pendidikan. Ada beberapa elemen sentral yang dibutuhkan pemerintah Finlandia dalam sistem inovasi teknologi negara Finlandia. Seorang peneliti akan mempelajari kebutuhan apa saja yang sedang menjadi isu utama dalam permasalahan nasional. Demikianlah penjelasan mengenai landasan komparatif pendidikan dalam analisis komparasi sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.